Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya tetap semangat untuk memulai semester yang baru ini yang dibuka dengan materi aset tak berwujud. Oke, jadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di kelas, walaupun hanya singkat, tapi nanti materi aset tak berwujud ini akan dijelaskan lagi secara lebih mendalam oleh teman-teman di kelas. Jadi saya di sini hanya untuk membuka dan memberikan pemahaman mendasar terkait materi kita dari bab berapa ya? Bab 12 ya. Nah, aset tak berwujud ini di PSAK itu ada di PSAK nomor 19. Jadi nanti kalian bisa baca ringkasan ataupun PSAK-nya langsung. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah tentang karakteristik aset tak berwujud atau intangible asset itu sendiri, kemudian elemen-elemen biaya, kemudian prosedur amortisasinya, dan jenis-jenis aset tidak berwujud, termasuk di dalamnya adalah goodwill. Nah, apa sebenarnya aset tak berwujud itu? Kalau kita lihat di PSAK 19, aset tak berwujud itu adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Oke, jadi tidak ada wujud fisiknya. Nah, berdasarkan pengertian ini, kalau kita lihat, pengertian ini sebenarnya meringkas 3 ciri utama aset tak berwujud. Yang pertama, harus dapat diidentifikasi. Jadi harus dapat dikenali, harus dapat dinilai sebagai aset. Yang kedua, tidak memiliki wujud fisik. Nah, kalau aset-aset lainnya, aset tetap misalnya, maupun aset lancar, itu semuanya ada wujud fisiknya. Misalnya persediaan ada wujud fisiknya, misalnya bangunan ada wujud fisiknya, mesin dan seterusnya. Nah, tapi kalau aset tidak berwujud ini nggak ada, bentuknya nggak ada. Kemudian ciri yang ketiga adalah bukan merupakan aset moneter atau aset keuangan. Jadi dia tidak seperti aset-aset lainnya ya yang dianggap sebagai aset keuangan. Aset tidak berwujud biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau aset tetap. Ya, jadi biasanya di laporan posisi keuangan atau di neraca, dia akan masuk di bagian aset tetap atau aset tidak lancar. Nah, bagaimana kita menilai aset tak berwujud? Aset tidak berwujud itu bisa diperoleh dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, aset tak berwujud bisa berasal dari pembelian. Jadi perusahaan membeli hak paten misalnya, atau misalnya membeli hak cipta misalnya. Nah, dibeli oleh perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya aset tak berwujud ini berasal dari pembelian, maka akan dicatat sebesar total biaya perolehannya. Biaya perolehan apa saja? Biaya perolehan itu bisa harga dari pembelian aset tersebut, kemudian juga bisa biaya legal atau biaya hukumnya, ya, atau bisa juga biaya-biaya lain yang mungkin timbul dari pembelian aset. Jadi selalu ingat ya, ketika kita bicara harga perolehan itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk bisa memiliki hak atas aset tersebut. Oke, begitupun juga dengan aset tetap ya. Jadi kalian harus selalu ingat hal itu. Nah, di sisi lain, kemungkinan yang kedua, aset tak berwujud bisa kita peroleh dari proses pembuatan sendiri oleh perusahaan. Nah, proses pembuatan sendiri ini bisa dilakukan melalui tahap riset. Jadi makanya di buku itu ada research and development atau R&D, ya, riset dan pengembangan maupun pembangunan atau pembuatan sendiri oleh perusahaan. Bagaimana kita menilainya? Bagaimana kita mencatatnya? Sebesar nilai apa? Nah, pencatatannya ialah dengan melihat semua biaya yang dikeluarkan dalam tahap riset, dimulai dari tahap riset, ya. Untuk tahap riset kita akan hitung semua biayanya. Jadi semua biaya-biaya yang ada pada tahap riset itu diperhitungkan sebagai biaya perolehan. Nah, sedangkan setelah tahap riset kan akan ada tahap pengembangan. Di tahap pengembangan tidak semua biaya kita anggap sebagai biaya perolehan. Tetapi ada beberapa biaya tertentu, itu nanti kalian bisa lihat sendiri. Listnya ada di buku Anda. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi tugas Anda bahwa biaya
biaya yang ada dalam tahap pengembangan itu tidak semuanya boleh atau harus diperhitungkan sebagai biaya. Oke. Lalu, tadi kita sebut soal amortisasi. Sebenarnya apa amortisasi itu? Kalau kita merujuk ke PSAK 19, amortisasi itu adalah alokasi sistematis dari jumlah yang tersusutkan dari suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Nah, kalau di aset tetap, kita sudah dengar istilah penyusutan atau depresiasi. Itu untuk aset tetap. Sedangkan untuk aset tak berwujud, istilah seperti itu disebut amortisasi. Jadi penurunan tersusutkan atau jumlah yang tersusutkan dari suatu aset. Amortisasi ini tidak sembarangan dilakukan terhadap aset tak berwujud. Jadi amortisasi dilakukan ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau aset tak berwujud itu mempunyai masa manfaat atau umur manfaat yang terbatas, maka amortisasi akan dilakukan selama masa manfaat tersebut. Nah, di sini disampaikan jurnalnya apa? Di kredit adalah akun aset itu sendiri, misalnya aset tak berwujudnya paten misalnya. Jadi di kredit adalah paten, sedangkan di debitnya itu nanti dipakai biaya amortisasi, sama seperti biaya depresiasi atau beban depresiasi. Jadi di kredit kemungkinannya bisa menggunakan akun aset tak berwujud tersebut, atau bisa juga menggunakan akun akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Maaf, di sini aset tak berwujud. Ada kesalahan pengetikan ya di sini, aset tak berwujud. Masa manfaat harus menggambarkan periode di mana aset memberikan kontribusi terhadap cash flow perusahaan. Jadi, masa manfaat itu harus betul-betul diperhitungkan sebagai suatu masa atau umur atau jangka waktu aset tersebut dapat memberikan kontribusi kas masuk terhadap perusahaan. Jadi ada cash flow, memberikan manfaat berupa cash flow perusahaan. Total amortisasi nantinya harus lebih rendah daripada residual value. Ya. Residual value atau nilai residu. Residual value atau nilai residu. Nah, nilai residu itu apa? Silahkan Anda baca. Nilai residu itu sama dengan nilai sisa. Kalau kita ingat kalau kita ingat pembahasan tentang aset tetap, nilai residu itu sama dengan nilai sisa. Sedangkan ada aset tak berwujud tertentu yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Artinya ya dipakai seterusnya, dipakai selamanya gitu. Bisa memberikan kontribusi selamanya bagi perusahaan. Nah, untuk aset-aset seperti itu maka tidak perlu dilakukan amortisasi. Ya. Umur manfaat tidak terbatas di sini ya, berarti bahwa tidak ada batas yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas bagi perusahaan. Jadi seterusnya diharapkan memberikan arus kas bagi perusahaan. Namun meskipun tidak perlu dilakukan amortisasi untuk aset-aset seperti ini, aset yang memiliki manfaat tidak terbatas ini, tapi setiap tahun minimal ya, setiap tahun perusahaan perlu melakukan uji penurunan nilai. Jadi mana tahu ternyata di tahun tertentu ternyata nilainya semakin menurun gitu. Jadi tetap perlu ada uji penurunan nilai. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis aset tak berwujud? Aset tak berwujud itu ada 6 ya. Yang pertama ada aset tak berwujud terkait pemasaran. Nah, pemasaran di sini contohnya adalah aset seperti trademarks atau trade names ya, yaitu nama atau merek dagang tertentu dari suatu perusahaan. Jadi misalnya mereknya Coca-Cola gitu. Nah, itu aset dia. Karena orang ketika mendengarkan Coca-Cola, orang pasti sudah tahu ini minuman seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi biasanya kalau trademarks itu sepanjang masa ya. Jadi biasa perusahaan, saya punya merek ini, nama dagang ini yaitu sudah milik saya. Nah, oleh karena itu karena sepanjang masa kita anggap juga aset seperti ini tuh memberikan masa
masa manfaatnya itu tidak terbatas. Oleh karena itu tidak perlu adanya amortisasi. Nah, jenis yang berikutnya adalah aset tak berwujud terkait pelanggan. Contohnya daftar pelanggan dan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tertentu. Jadi nanti kita lihat contohnya. Nah, biasanya kalian mungkin akan bingung loh, kenapa Bu daftar pelanggan pun bisa menjadi aset? Karena daftar pelanggan itulah yang seterusnya dianggap mampu memberikan manfaat bagi perusahaan. Jadi kalau pelanggan A, nanti dia yang akan membeli lagi, waktu itu dia membeli barang apa ya, dia kesukaannya seperti apa ya, sehingga itu akan membantu perusahaan untuk terus memaintain produk-produknya. Nah, untuk aset seperti ini biasanya akan diamortisasi ya selama masa manfaatnya. Jenis yang berikutnya adalah aset tak berwujud terkait artistik atau seni. Contohnya literary works, musical works, pictures, ya photographs, dan video-video atau audiovisual. Ini disebut biasanya sebagai hak cipta. Jadi kalau kalian dengar musik-musik tertentu, mungkin itu ada copyright-nya. Ada copyright-nya yang mana biasanya copyright atau hak cipta ini dijamin selama masa hidup penciptanya. Jadi misalnya saya menciptakan suatu lagu, itu menjadi hak saya sampai saya meninggal. Nah, setelah saya meninggal pun itu akan tetap menjadi hak saya selama selama 70 tahun. Jadi hak cipta itu dijamin selama hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah dia wafat. Nah, untuk aset seperti ini butuh kapitalisasi biaya perolehan ya, dan juga sama seperti aset tadi, seperti aset yang berkaitan dengan pelanggan, bahwa perlu dilakukan amortisasi selama masa manfaat. Aset tak berwujud berikutnya itu terkait kontrak, contohnya franchise and licensing agreements, construction permits, broadcast rights, and service or supply contracts. Jadi ini berkaitan dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain yang memberikan hak kepada perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya kalau kontrak itu kan ada masa manfaatnya. Contohnya kayak franchise atau license, itu masa manfaatnya terbatas, ya kan? Nah, sehingga kalau masa manfaatnya terbatas, otomatis kita perlu mengamortisasinya selama masa manfaat dari franchise tersebut. Tapi ada pun aset seperti ini yang memang masa manfaatnya tidak terbatas, ya balik lagi, kalau tidak terbatas tidak perlu kita amortisasi. Berikutnya ada aset tak berwujud terkait teknologi. Nah, ini yang biasanya kita kenal dengan istilah hak paten. Hak paten ini biasanya masa berlakunya ialah 20 tahun. Dan perlu ada amortisasi selama masa manfaat ekonomi atau masa manfaatnya secara legal atau secara hukum itu berapa tahun gitu. Ya, kita lihat yang mana yang lebih pendek gitu amortisasinya. Jadi misalnya masa manfaat secara ekonominya adalah 30 tahun. Tapi ternyata secara hukum di surat atau sertifikat hak patennya ditulis berlaku hanya selama 20 tahun. Maka kita amortisasi selama 20 tahun, selama jangka waktu yang lebih pendek. Berikutnya ada goodwill. Goodwill ini menggambarkan manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan dari adanya kepemilikan aset yang lain. Gitu. Nanti kita lihat ya contohnya. Nah, biasanya ini diperoleh dari penggabungan usaha yang tidak dapat diidentifikasi dan diakui secara individual, baik oleh perusahaan induk maupun perusahaan yang gabung dengan perusahaan induk tersebut. Hanya dicatat pada saat sebuah entitas usaha dibeli. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh aset tak berwujud terkait pelanggan. Nah, Green Market memperoleh customer list sebuah perusahaan surat kabar ternama dengan harga 6 juta euro pada 1 Januari 2011. Green Market mengharapkan manfaat ekonomi dari customer list tersebut selama 3 tahun. Jadi dia beli customer list, beli daftar pelanggan yang kira-kira bisa dia tawari produknya. Dia beli dari surat kabar ternama. Gitu. Jadi kadang memang ada yang seperti itu. Jadi berdasarkan minat si customer, lalu mereka beli di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Sehingga pencatatan pembeliannya yang pertama di tanggal 1 Januari, kita
kita harus mencatat bahwa perusahaan ini mempunyai aset tak berwujud berupa customer list, ya, ada penambahan aset makanya di debit sebesar 6 juta dan ada pengurangan kas di kredit juga sebesar 6 juta. Lalu untuk beban amortisasinya setiap tahun sama, ya, karena amortisasi tidak seperti penyusutan, ada yang ada yang bervariasi angkanya setiap tahun sesuai metodenya, ya, ada garis lurus, ada saldo menurun ganda dan seterusnya. Nah, kalau amortisasi ya garis lurus aja, dibagi aja selama masa manfaatnya. Karena nilai perolehannya 6 juta, maka setiap tahun artinya dianggap berkurang sebanyak 2 juta. 6 juta dibagi masa manfaat 3 tahun. Dengan jurnal beban amortisasi, dan ini dia pakai jurnal yang akun pengurangan langsung pada aset tak berwujudnya. Contoh berikutnya terkait dengan teknologi. Harcourt Co. mengeluarkan biaya sebesar $180.000 pada 1 Januari 2011 untuk mendapatkan hak paten. Paten tersebut memiliki masa manfaat ekonomi selama 20 tahun dan diamortisasi dengan menggunakan metode straight line, ya, atau garis lurus. Nah, sehingga di sini sama kayak tadi, langsung saja paten di debit dan kas di kredit, lalu kemudian beban amortisasi setiap tahun adalah sebesar 9.000 diperoleh dari 180.000 dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, ini untuk goodwill. Maaf, ini agak tricky cara melihatnya. Kalian lihat di sini dulu ya, soalnya yang di sebelah kanan. Jadi tadi goodwill itu kan terjadi kalau ada tambahan manfaat dari penggabungan usaha yang tidak bisa kita identifikasi itu tambahannya dari mana. Apakah dari perusahaan A atau perusahaan B yang saling bergabung ini. Nah, di sini contohnya ada Multi Diversified memutuskan untuk membeli sebuah perusahaan distributor traktor, yaitu Tractorlink Co. Nah, jadi laporan keuangan Tractorlink seperti ini. Tractorlink punya aset sebanyak 255.000. Ya, tapi dia nggak punya utang lagi, jadi aset dan ekuitas sama. Nah, dari aset ini kita lihat ada data fair value atau nilai wajar dari setiap aset. Lihat ya, asetnya ada property, plant and equipment, kemudian ada inventories, ada paten juga. Di sini nggak ditulis paten ya. Oke, ada inventories, receivables, cash, dan ada liabilities. Ini dilihat saja fair value-nya. Kemudian tambahan keterangannya adalah Tractorlink menerima penawaran harga beli Multi Diversified sebesar 400.000. Jadi semua nilai fair value-nya sebenarnya hanya 350.000. Tetapi Multi Diversified mau beli semuanya ini dengan harga 400.000. Berapakah nilai goodwill-nya untuk si Multi Diversified? Jadi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ini semua berdasarkan fair value-nya. Jadi ada 350.000 dikurangi dengan purchase price-nya 400.000, maka 50.000 itu yang diakui sebagai goodwill. Oke, 50.000 itu yang diakui sebagai goodwill. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian cukup melihat yang fair value-nya. Oke, kemudian untuk mencatat transaksi, kita catat Multi Diversified akan mencatat di debit, Multi Diversified mendapatkan aset-aset ini, yaitu properti, paten, inventory, receivables, cash, dan cash asetnya. Lalu ditambah dengan goodwill. Kenapa? Karena ada selisih. Ternyata Tractorlink ini juga punya liabilities. Ini tadi saya nggak lihat liabilitiesnya di sini. Mohon maaf. Ada liabilities. Liabilitiesnya itu kita letakkan di kredit karena memang saldo normalnya liabilities adalah kredit. Lalu kemudian kita juga meletakkan cash atau kas di kredit sebesar 400.000, sejumlah yang dia keluarkan. Kira-kira seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya bisa diperoleh dari teman-teman yang akan menjelaskan di kelas. Ya, saya harap ini menambah pengetahuan kalian terkait amortisasi sedikit ya, dan juga jenis-jenis aset tak berwujud.
Oke, sampai ketemu di penjelasan singkat berikutnya. Ya, ini nggak singkat-singkat banget sih, tetap 20 menit. Tetap semangat untuk belajar, dan semoga kelompok yang mempresentasikan materinya dapat mempresentasikan dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa, terima kasih.